Bab 1131. Nama, penguasa dunia, aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang, bajingan, bajingan, dalam kemarahannya, api neraka di tubuh Raja Iblis menyala dengan ganas. Dia berharap bisa menyerang ke depan dan membantai semua orang di kota ini. Namun, aura jahat pamungkas yang membuat pikirannya gemetar terus menyebar di langit. Rasionalitas dan ketakutannya mencegahnya untuk melangkah maju bahkan setengah langkah. Kemarahannya tidak lagi berarti. Tanggal 3 Januari dan tanggal 4 Januari telah berlalu. Batas waktu 3 hari diam-diam berlalu. Twilight City masih berdiri di atas pasir kuning yang luas. Itu adalah kota yang tak tergoyahkan seperti gunung. Tatapan Asmodes di kota Solan menjadi dingin ketika dia mendengar kegagalan serangan Bardi. Dia tahu bahwa Raja Iblis Maman dari tingkat ketiga neraka ke-9 telah menghilang tanpa jejak. Matanya menjadi keruh. Dia menatap tajam ke gereja gurun di luar jendela. Dia memang tidak sederhana. Dia bahkan bisa memperbudak kekejian. Suruh Bardi menggunakan pasukan cadangan mereka. Aku tidak ingin mendengar berita kegagalan lagi. Suara tenang itu membuat keenam penguasa iblis di ruangan itu merasa sangat takut. Mereka semua membungkuk dengan tangan di dada. Mereka tidak berani mengangkat kepala. Interaksi yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu, dan mereka tahu bahwa penguasa mereka. Dia sudah sangat marah. Yang terbaik adalah menyelesaikan misi jika dia tidak ingin menanggung amarah pihak lain. Neraka ke-9 telah ada selama beberapa tahun, dan penguasa iblis yang tak terhitung jumlahnya telah berubah. Asmodes mengeksekusi sebagian besar karena mereka tidak menyelesaikan keinginannya. Itu adalah perwujudan ketertiban, puncak kejahatan. Asmodes memiliki prestise sebagai dewa pencipta di neraka ke-9, bahkan jika dia adalah penguasa iblis yang menjaga satu tingkat neraka ke-9. Mereka hanyalah budaknya. Pada tanggal 5 Januari tekanan pada Twilight City meningkat lagi. Mereka menyapu bersih 60 legiun atau lebih dalam sehari. Gurun di luar tembok kota hampir tidak bisa mengubur mayat apapun. Richard menerima laporan itu. Dia merenung sejenak sebelum mengeluarkan perintah rahasia baru. Dia mengerahkan beberapa pasukan Kekaisaran Gereja Suci tanpa sepengetahuan orang luar. Di Kekaisaran Es, keluarga Frostwolf, yang telah menelan 5 wilayah, berhenti berkembang dan mengumpulkan pasukan mereka. Twilight City menyambut bala bantuan baru pada hari yang sama. Perang besar terjadi di Gurun Kematian dan mengantarkan pembantaian baru. Perkembangan perang ini tidak mengikuti logika yang biasa. Malam itu, pemberitahuan sistem benar-benar mengubah situasi saat ini. Dunia, itu benar-benar membuatnya gelisah. Aturan lama telah membusuk, dan dunia akan segera menyambut kehidupan baru. Para pemain telah datang ke era cemerlang untuk memikul nasib mereka. Kalian semua adalah yang terpilih. Misi kalian di sini adalah untuk memulai era baru. Dunia akan memilih 100.000 pemain yang paling luar biasa. Yang terpilih akan meraih sebagian dari otoritas faksi mereka setiap hari. Kalian akan kehilangan otoritas kalian, dan orang yang membunuh kalian akan mewarisinya. Namun, kalian akan kehilangan karakteristik untuk menyempurnakan kekuatan kalian secara otomatis. Semakin lama kalian hidup, semakin lengkap otoritas yang akan kalian peroleh. Siapapun yang memegang otoritas paling lengkap akan menjadi penguasa era baru dalam 10 hari. Ding gelombang semua yang disukai dunia akan otomatis mulai streaming. Catatan, awal era baru akan berakhir jika seseorang telah membunuh semua 100.000 yang disukai. Para dewa akan mendapatkan kembali otoritas mereka pada saat yang sama. Dunia lama akan terus berlanjut. Semua pemain akan otomatis bergabung dengan faksi pendiri era baru. Para dewa secara otomatis akan menjadi anggota yang konservatif satu pelindung tatanan lama. Para dewa telah mencekik era baru 500.000 tahun yang lalu. 500.000 tahun telah berlalu. Bisakah Anda memikul tanggung jawab yang berat ini? Pemberitahuan sistem berakhir, dan Richard menstimulasi situasi pertempuran di Twilight City di kotak pasir. Dia memiliki ekspresi yang rumit. Dia tidak berharap untuk membuka bab ketiga pada saat ini. Dan itu sangat berat. Sistem memilih 100.000 pemain. Mereka secara bertahap akan mengendalikan faksi seiring berjalannya waktu. Seberapa gila ini? Pilih 100.000 dewa. Situasi yang sudah kacau berkembang menuju keruntuhan saat bab ini muncul. Bisakah para pemain memikul tanggung jawab yang berat ini? Penjelasan terakhir membuatnya semakin serius. Pembukaan era baru telah gagal sekali 500.000 tahun yang lalu.
500.000 tahun yang lalu, bukankah itu pertempuran terakhir para dewa? Apakah ini terkait dengan era baru? Dan para dewa telah berhasil. Itulah kejayaan yang bertahan selama 500.000 tahun. Orang bisa membayangkan betapa gilanya para dewa saat mendengar berita ini. Mereka akan melakukan segala cara untuk menghentikan datangnya era baru. 100.000 pemain, apakah itu cukup untuk membunuh? Richard mencium bau darah yang pekat. Forum menjadi sangat ramai. Sial, apa yang terjadi? Bisakah kita langsung mendapatkan otoritas? Lagi pula, ada 100.000 orang. Apakah mereka memiliki otoritas sebanyak itu? 500.000 tahun yang lalu, sesuatu pasti telah menghentikan era baru, dan para dewa dapat melanjutkannya. Sungguh mengerikan untuk memikirkannya, saudara-saudara. Misi utama kita di era cemerlang adalah memulai era baru. Siapa yang begitu murah hati untuk menarik seluruh dunia? Dewa penciptaan, sial, yang diberkati ingin menjadi musuh para dewa. Apakah ini hadiah atau hukuman? Kulit kepalaku mati rasa. Semua pemain secara otomatis bergabung dengan pencipta era baru. Bukankah ini membuat kita, para pemain dari kubu sekte, secara otomatis mengkhianati sekte? Beberapa perombakan dan perubahan yang bergejolak dalam paket ekspansi terjadi, dan jumlah pemain turun dari 20 miliar awal menjadi kurang dari 5 miliar. Mereka yang bisa bertahan hidup semuanya adalah elit di bawah ombak. Tidak ada yang berani mengabaikan para pemain dengan latar belakang yang bergejolak seperti itu. Namun, banyak orang juga menyadari hubungan rumit di antara mereka. Paket ekspansi ini sulit diselesaikan. Kali ini, para pemain dipisahkan. Seperti yang diharapkan, badai melanda ketika berita ini menyebar melalui mulut para pemain yang berpihak pada penduduk asli. Mereka yang berkuasa menemukan perang para dewa 500.000 tahun yang lalu telah menghentikan kedatangan era baru, dan sikap mereka menjadi lebih rumit. Karena ada preseden, bukankah itu berarti dia akan gagal kali ini? Selain itu, para penguasa daratan Grace memikul tanggung jawab yang berat ini, yang membuat mereka semakin khawatir. Jadi inilah sebabnya para penguasa daratan Grace datang ke alam fana. Namun, sistem telah menentukan mereka untuk menjadi musuh para dewa, jadi mengapa mereka disebut penguasa daratan Grace? Banyak orang yang berkuasa merasakan kehalusan perubahan ini, tetapi hubungan rumit di baliknya tidak mungkin untuk dijelajahi. Sistem menutup semua siaran langsung di bagian streaming langsung. Itu setelah diskusi yang panas. Kemudian, 100.000 ruang streaming langsung baru muncul. Ada 2 gambar di setiap ruang streaming langsung. Yang satu berpusat pada orang-orang yang diberkati oleh kehendak dunia, dan yang lainnya adalah wilayah para pemain. Banyak pemain tercengang ketika mereka melihat diri mereka sendiri melakukan streaming langsung. Kemudian, mereka mulai bersemangat. Apakah mereka terpilih? Apakah dia akan mendapatkan otoritas? Namun, sistem menekan kegembiraan ini sebelum bisa bangkit. Para pemain ini telah menjadi musuh para dewa. Tidak, bukan hanya para dewa, tetapi setiap manusia adalah musuh mereka. Itu karena membunuh mereka akan memberi mereka otoritas untuk menjatuhkan. Saat berita itu menyebar seperti api, miliaran pemain mulai memeriksa siaran langsung untuk melihat siapa yang beruntung atau tidak beruntung. Tak lama kemudian, mereka menemukan bahwa semua pemain yang difavoritkan adalah orang-orang penting. Mereka adalah pemimpin serikat dari serikat besar atau pemain papan atas dengan reputasi tinggi di forum. Penemuan ini membuat para pemain menghela napas lega. Lagi pula, jika itu adalah orang-orang penting, masih ada harapan. Namun, hal itu membuat para pemain tidak puas. Mereka mulai mencari melalui 100.000 ruang siaran langsung. Tak lama kemudian, mereka menemukan ruang siaran langsung yang ingin mereka lihat. Sistem memberi nama siaran langsung berdasarkan ide pemain di forum. Yang satu memberi label siaran langsung ini dengan ide biasa. King Qiu, tidak perlu deskripsi atau penjelasan apapun. 2 kata King Qiu sudah cukup untuk membuktikan semuanya. Dia kuat dan mewakili para pemain. Hanya nama pihak lain sudah cukup untuk membuat mereka merasa aman selama kekacauan. Apa yang sedang dilakukan King Qiu saat ini? Apakah dia gembira, atau apakah dia takut akan perburuan para dewa? Mereka akan mengklik karena penasaran. Para pemain harus melihat ruang siaran langsung ini. Namun, pemandangan di dalam membuat semua orang tercengang saat mereka memasuki ruang siaran langsung. Dia dapat memilih 2 pemandangan di ruang siaran langsung. Salah satunya adalah sosok yang ditutupi pasir kuning.
Sosok itu duduk dengan tenang di sebuah ruangan dan berbicara dengan beberapa orang. Namun, pasti ada sesuatu yang menghalangi suara orang-orang ini, jadi dia tidak dapat mengetahui apa yang mereka bicarakan. Selain itu, seseorang tidak dapat membaca gerak bibir di bawah gangguan suatu kekuatan. Pemandangan ini adalah pemandangan yang umum. Sebagian besar yang disukai di siaran langsung lainnya adalah sama. Pemandangan lainnya adalah kebalikan dari pemandangan yang tenang di sini. Setan yang tak berujung berasal dari neraka ke-9. Auranya ganas, matanya merah tua, wajahnya hijau, dan memiliki taring. Ia memiliki ekor panjang di punggungnya dan 2 tanduk di kepalanya. Jumlah simbol-simbol jahat ini di alam fana begitu banyak sehingga orang tidak dapat menggambarkannya dengan kata-kata. Penonton di ruang siaran langsung akan merasa seolah-olah mereka ada di sana. Mereka melihat ke bawah dari langit, dan hanya dengan melihat sekilas pemandangan ini saja tubuh mereka akan gemetar. Gelombang hitam yang bergulung-gulung itu bahkan lebih mengerikan daripada tsunami. Ada begitu banyak iblis, tetapi mereka semua melakukan hal yang sama. Pengepungan. Penduduk membangun kota di atas mayat dan darah. Mereka harus menyerang kota itu. Mayat telah lama menutupi pasir kuning di sekitar Twilight City. Kebanyakan orang bahkan tidak dapat mengatakan bahwa ini awalnya adalah gurun dari medan perang. Hanya ketika seseorang melihat ke ujung, mereka hampir tidak dapat melihat pasir yang terbuka di bawah kaki iblis. Serangan mengerikan dari pasukan iblis itu membuat semua pemain yang masuk ke dalam live streaming menjadi sesak napas. Banyak orang yang membelalakkan mata dan bahkan lupa bernapas apakah semua iblis dari neraka ke-9 berkumpul di sini. Pasukan iblis telah menyerang selama 4 hingga 5 hari. Bagaimana King Qiu bisa menahan serangan yang begitu mengerikan? Tak lama kemudian, beberapa pemain yang jeli melihat 2 penguasa iblis memimpin bukit pasir di belakang mereka. Seseorang segera mengenali mereka. Bardi menguasai tingkat pertama neraka ke-9, dan Adipati Disbat, Raja Iblis, menguasai tingkat kedua. Sistem mengungkap identitas mereka, dan komentar-komentar singkat di ruang siaran langsung menjadi padat. Sial, apa yang terjadi? Apakah kedua penguasa iblis bekerja sama untuk memerintahkan pasukan iblis untuk menyerang? Apa yang dilakukan King Qiu? Apakah dia memberi neraka ember? Itu tidak dapat dipercaya dan tidak dapat diterima. Emosi yang tak terhitung jumlahnya melonjak di hati para penonton. Para dewa akan membencimu dan menyerangmu jika kamu mengatakan itu setelah pembukaan bab baru karena masalah otoritas. Mereka tidak akan mengerti. Namun, jelas bahwa pasukan iblis telah menyerang selama beberapa waktu sekarang. Mayat-mayat kekejian di depan tembok kota telah menutupi tanah. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka kembali sadar. Beberapa pemain di saluran streaming langsung melihat pasukan iblis yang diblokir sistem di luar tembok kota dan tidak dapat melangkah maju setengah langkah pun. Mereka sedikit marah. Kenapa? Kami tahu King Qiu kuat. Kami tahu kau kuat, tetapi kau kuat sebagai pribadi. Wilayah ini tidak mungkin begitu tak terkalahkan, kan? Tapi sekarang, apa yang mereka lihat? Iblis yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat menggerakkan wilayah musuh di bawah komando 2 penguasa iblis. Itu sungguh konyol. Itu iblis sialan. Kekuatan tempur terkuat dari 3 legiun tanah jahat yang hebat. Bagaimana mungkin sesuatu dapat menghalanginya dengan mudah? Para pemain yang awalnya ingin melihat King Qiu menjadi bahan tertawaan sekarang tidak berdaya untuk mengeluh. Orang mesum ini telah mampu membunuh dewa untuk waktu yang lama. Sekarang setelah dia menguasai alam El, itu bahkan lebih sulit untuk dipahami. Pemain lain takut pada dewa, tetapi apakah orang mesum ini akan takut? Itu adalah orang aneh yang telah membunuh dewa sejak lama. Mengapa mereka berpikir untuk menertawakan orang ini? Merekalah yang tertawa. Adegan di mana Twilight City menghalangi pasukan iblis sudah cukup untuk membungkam semua pemain. Sebagai perbandingan, pemain lain terlalu lemah. Dunia akan memilih mereka. Tidak seorang pun tahu alasan perang ini. Namun satu hal adalah fakta, Richard memiliki kekuatan dan keyakinan untuk melawan pasukan neraka ke-9. Serikat dan pasukan pribumi yang mendukung pasukan Richard juga memiliki ekspresi aneh di wajah mereka ketika mereka mengetahui apa yang terjadi pada Twilight City. Twilight City mengerahkan bala bantuan mereka. Satu orang hanya memberitahu mereka bahwa mereka sedang diserang dan butuh bantuan. Siapa yang mengira bahwa musuhnya adalah alam infernal? Terlebih lagi, itu adalah pasukan yang dipimpin oleh 2 penguasa iblis. Mengingat sistem neraka yang keras, Asmodes pasti menyetujui tindakan kedua penguasa iblis ini.
Dia adalah penguasa neraka ke-9. King Qiu saat ini bertahan melawan seluruh neraka ke-9. Richard merenung. Dia tidak bisa menahan rasa mati rasa di kulit kepalanya. Asmodes memimpin neraka itu. Itu adalah tanah terlarang yang tidak berani dimasuki oleh dewa manapun selama pertempuran antar dewa sebelumnya. Dia tidak bisa tidak berpikir lebih tinggi tentang Richard. Sosok terbaik yang namanya bergema di seluruh Mortal Plane ini memang luar biasa. Twilight City menerima berita bahwa banyak pasukan bersedia menyediakan pasukan untuk membantu daerah itu tidak lama kemudian. Hanya beberapa orang yang idiot. Sistem memilih pemain untuk memulai era baru. Mengapa mereka tidak bisa meningkatkan taruhan mereka dan bertaruh pada yang paling menjanjikan? Tentu saja, sebagai tindakan pencegahan, sebagian besar pasukan itu diam-diam membantu atau bahkan bertaruh pada kedua belah pihak. Mereka hanya ingin bertahan hidup dan tidak dihancurkan dalam kekacauan. Para pemain dari fraksi era baru bahkan lebih mendukung Richard. Asosiasi pemain L segera menyatakan dukungan penuh mereka untuk Richard. Hasilnya, pasukan yang tersedia untuk Twilight City meningkat sekali lagi. Kekuatan dunia memberkati 100.000 pemain setengah jam kemudian. Mereka memulai streaming langsung. Richard akhirnya mendengar pemberitahuan sistem. Ding gelombang dunia telah memberkati Anda. Anda secara otomatis mendapatkan otoritas dari faksi yang sesuai. Anda akan menerima 10% per hari selama 10 hari. Atau sampai Anda mencapai batas atas, atau sampai Anda dapat mengendalikan otoritas. Orang yang membunuh Anda akan mewarisi otoritas Anda. Karakteristik pewarisan otomatis akan sia-sia. Banyak orang dapat memperoleh otoritas yang sama pada saat yang sama. Catatan, para dewa akan mencantumkan semua pemain dalam daftar kematian saat era baru dimulai. Para dewa tidak akan membiarkan mereka yang mencoba menumbangkan mereka untuk bertahan hidup. Harap bekerja keras untuk mempertahankan dan memulai era baru. Tinggalkan kehancuran di masa lalu. Ding gelombang Anda telah menerima berkat otoritas yang membusuk. Sistem mendeteksi kendali Anda atas 30% otoritas gurun dan memiliki lebih dari 1 juta penganut yang taat. Otoritas gurun Anda telah meningkat menjadi 60%, dan sistem akan menyimpan otoritas gurun untuk Anda. Anda mengendalikan lebih dari 60% otoritas gurun. Mengaktifkan karakteristik otoritas. Penguasa gurun adalah 1 dari sejuta. Anda adalah penguasa gurun. Anda adalah penguasa abadi. Selama Anda berada di gurun dan otoritas menyelimuti Anda, seseorang dapat dengan cepat menghidupkan kembali Anda setelah kematian. Spesial, Anda mengendalikan segalanya di gurun dan dapat memobilisasi semua kekuatan gurun. Ding gelombang bakat Anda, sistem meningkatkan kontrol gurun menjadi legendaris. Anda telah meningkatkan semua keterampilan dan atribut secara luar biasa. Pemberitahuan sistem berbunyi, dan Richard merasakan kekuatan luar biasa meledak dari jiwanya sebelum dia dapat memeriksanya untuk kedua kalinya. Kekuatan itu menyatu dengan setiap inci dagingnya. Itu menyublimkan jiwanya. Dia kembali sadar, lebih dari setengah jam telah berlalu. Dia berbalik dan segera merasakan bahwa semua yang ada di depannya telah berubah. Seolah-olah dunia telah membuka gaun panjangnya di depannya, dan itu mengungkapkan misteri di depan matanya. Dia bisa merasakan aliran kekuatan sihir seperti air, operasi hukum dunia yang cerdik, dan berlalunya waktu di ruang sekitarnya. Dan ini hanya makanan pembuka. Dia menghela napas dalam-dalam beberapa kali dan perlahan menoleh ke arah gurun kematian. Matanya berkedip dengan cahaya yang tidak pasti. Dia bisa merasakan bahwa gurun memanggil dan memberitahunya. Sebuah penyerahan diri untuk menyambut tuannya. Dewa menyembunyikan kekuatan yang tak terbatas di sana. Seseorang dapat mengendalikan kekuatan itu selama seseorang melangkah ke padang pasir. Otoritas ini, apakah itu kekuatan sejati? Richard menyipitkan matanya dan tetap tidak bergerak untuk waktu yang lama. Para pengikut sekte gurun di kota Solan merasakan gelombang energi sepanas matahari dalam pikiran mereka. Dewa yang mereka percayai baru saja menyelesaikan semacam transformasi. Itu menjadi lebih kuat, lebih panas, dan lebih kuat. Vitalitas yang luar biasa bersinar pada mereka setiap saat. Sangat menarik perhatian, sangat mempesona. Pada saat inilah para penganut yang dangkal hampir tidak dapat mengendalikan diri mereka sendiri. Sesaat kemudian, jumlah penganut sekte gurun yang taat hampir 2 kali lipat. Kendali Richard terhadapnya mencapai tingkat baru ketika otoritas gurunnya mencapai 60%. Dia tidak membiarkan berita tentang kemajuan ini menyebar. Richard sedikit senang ketika dia menerima hadiah dari kehendak dunia.
Baru sekarang badai yang memengaruhi nasib banyak orang telah resmi dimulai. Pemberitahuan sistem juga menentukan kekejaman perang ini. Semua pemain tidak dapat memulai era baru. Para dewa akan memusnahkan mereka. Tidak ada jalan keluar dari paket ekspansi ini. Itu adalah awal dari era baru. Semua orang akan mati jika para dewa menang. Satu berita terkuak, dan segera, para pemain akan mengetahuinya. Para pemain yang sudah gelisah langsung menjadi gila. Situasi memaksa mereka ke jalan buntu. Sistem mengungkap 100.000 yang disukai semua orang karena adanya siaran langsung di bawah perhatian banyak orang. Hal itu mengejutkan para pemain dengan perasaan yang rumit tidak lama setelahnya. Mereka menemukan aura dari bantuan ini telah berubah. Banyak orang bahkan menggunakan kesempatan ini untuk menerobos ke transendensi. Kewenangan berada di bawah kendali mereka. Pertarungan penting dari paket ekspansi ini akan segera dimulai. Hal itu memicu kegelisahan di Mortal Plane setelah mereka menyadari hal ini. Pasukan pribumi yang tak terhitung jumlahnya mulai mengambil tindakan. Mereka hanya punya satu tujuan, menemukan para pemain yang telah memperoleh kewenangan. Para pemain hanya punya satu tujuan, membantu yang diberkati bertahan hidup dalam 10 hari. Semua orang mengikatkan kepentingan mereka. Itu adalah hari kedua setelah babak baru. Itu melepaskan kegelapan sebelum fajar. Situasi telah berubah drastis. Perang pecah di setiap sudut Mortal Plane hanya dalam 1 hari. Para penduduk asli berjuang untuk mendapatkan kewenangan para pemain. Dan yang lain menargetkan mereka yang mendapatkannya. Bersarangnya boneka secara terus-menerus menyebabkan reaksi berantai. Di bawah efek kupu-kupu, situasi secara bertahap berkembang ke arah yang tidak terkendali. Para pemain yang diberkati dengan kewenangan sudah menjadi eksistensi teratas. Namun dibandingkan dengan penduduk asli yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka jauh dari cukup. Tak lama kemudian, salah satu dari mereka menyerang pemain pertama yang mereka temukan dengan cara yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Penduduk asli yang penuh keserakahan memimpin pasukan mereka ke perbatasan. Yang lain akan membunuh atau menangkap banyak pemimpin serikat dan pemain papan atas di atas yang transenden. Mereka menerobos wilayah. Lebih dari sepertiga pemain tewas hanya dalam 1 hari. Sebagian besar dari 100.000 ruang streaming langsung menjadi gelap. Para pemain bisa merasakan tekanan karena diberkati oleh kehendak dunia. Musuh terbesar mereka bukanlah para dewa, melainkan penduduk asli yang tamak. Jutaan kali lebih banyak orang yang bermimpi menjadi dewa daripada dewa. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Banyak orang mulai muncul dengan ide-ide. Beberapa orang menawarkan kekuatan mereka untuk membantu pasukan tersebut bertahan. Pada tanggal 7 Januari kendali banyak pemain atas otoritas mencapai 20%, dan kekuatan mereka meningkat pesat. Namun, jumlah ruang streaming langsung menurun menjadi lebih dari 10.000. Tingkat kematian yang disukai telah mencapai 90% yang mengerikan hanya dalam 2 hari. Penonton tidak dapat menahan diri untuk tidak merasakan rambut mereka berdiri tegak. Terutama ketika mereka melihat serangan penduduk asli mengalahkan para pemimpin banyak guild besar dan tokoh-tokoh luar biasa. Kegelisahan dan ketakutan menjadi semakin kuat. Nasib mereka juga ada di meja judi kali ini. Tidak seorang pun ingin melihat para dewa memenangkan perang ini. Salah satu akan mati. Tanggal 8 Januari adalah hari ketiga dari paket ekspansi. Jumlah pemain yang mati adalah yang terendah, hanya 3.000. Tren ini berlanjut pada hari ke-9 dan ke-10. Tetapi meskipun demikian, sistem tersebut mengurangi 7.000 orang yang tersisa menjadi hanya lebih dari 1.000. Pada saat ini, hanya tersisa 6 hari sebelum batas waktu 10 hari. Tingkat kematian yang disukai mencapai 99%. Para pemain di forum merasakan seseorang memercikkan air dingin ke mereka. Pesimisme yang tak terkatakan memenuhi semua postingan. Teori yang paling banyak beredar adalah, yang disebut orang-orang terpilih bisa menjadi umpan meriam. Mereka hanya batu loncatan untuk para dewa. Bagaimana para pemain bisa menghentikan penduduk asli yang putus asa untuk mendapatkan otoritas? Belum lagi, ada dewa yang mengawasi mereka dari belakang. Hak apa yang mereka miliki? Namun, dalam suasana pesimis yang tak berujung ini, hanya satu bintang bersinar yang mencegah miliaran pemain dari sepenuhnya jatuh ke dalam keputusasaan. King Qiu, bendera ini tidak jatuh. 4 hari telah berlalu, dan pasukan alam infernal belum menerobos ke wilayah King Qiu di bawah pengawasan miliaran orang. King Qiu kehilangan lebih dari 100 legiun setiap hari saat ia bertarung melawan para iblis. Itu menurut statistik beberapa guild.
Itu tidak diragukan lagi merupakan kekalahan yang dilebih-lebihkan. Namun, kota di atas mayat dan darah masih berdiri tegak. Kota itu menjadi bendera yang paling mempesona di hati para pemain. Kali ini, para pemain berharap mereka bisa menang seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Richard memperhatikan jumlah aliran yang disukai turun dari 100.000 menjadi kurang dari 1.000. Dia perlahan menutup forum. Dia berdiri dan berjalan ke jendela dengan ekspresi bingung. Ksatria Pegasus menyelimuti langit. Dia mendongak dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Kekejaman perang ini tidak melebihi harapannya. Itu kejam di mata para pemain. Kebaikan kekuatan dunia tidak berarti memiliki masa depan. Sebaliknya, itu adalah awal dari keputusasaan. Itulah otoritas. Selama dia bisa mendapatkannya, dia bisa mengendalikan kekuatan para dewa. Siapa yang bisa menahan godaan seperti itu? Para pemain membawa masa depan, tetapi siapa yang tahu seperti apa era baru nanti? Kekuatan yang bisa dikendalikan sekarang lebih menggoda dibandingkan dengan masa depan. Mereka tidak akan bersikap lunak ketika mereka mencoba merebut otoritas bahkan jika penduduk asli tahu akan ada masa depan dan cahaya yang tidak terbatas setelah era baru dimulai. Tidak ada yang bisa menahan godaan otoritas, tidak ada. 3 hingga 4 miliar pemirsa menonton aliran Richard sebagai satu-satunya harapannya. Penonton tidak tahu apa yang dipikirkan Richard dan hanya bisa mengikuti sudut pandangnya dan menatap langit melalui jendela. Itu tidak pernah menyatukan nasib semua orang. Berita mulai beredar. Para pemain terus-menerus melaporkan lokasi Richard dan pengalamannya. Pasukan iblis menyerang kota Twilight. Dan kota Solan tidak lebih baik. Lautan kerangka mayat hidup hampir menyebabkan kota raksasa yang terkenal di gurun kematian ini runtuh. Kota itu akan menjadi wilayah mayat hidup jika bukan karena Dewi Cahaya dan Dewa Matahari yang dikirim para pendeta untuk membantu. Para penonton di streaming langsung menyaksikan Richard tidak bergerak untuk waktu yang lama, dan emosi mereka rumit. Mereka mempercayakan nasib mereka suatu hari nanti satu sama lain. Tidak ada yang menduga itu. Para dewa akan menghukum penguasa daratan Grace jika era baru gagal. Mereka tidak dapat menanggung konsekuensi kegagalan. Komentar peluru mulai menjadi padat. Seluruh wilayah barat laut Jin dalam kekacauan. Mengapa King Qiu masih di sini? Para iblis terus-menerus menyerang wilayahnya. Mengapa dia begitu santai? Aku tidak bisa mengetahuinya sama sekali. Sebagian besar penonton tidak dapat memahami ekspresi. Tenang Richard. Pasukan iblis terus menyerang Twilight City dengan intensitas tinggi dan dapat jatuh kapan saja. Mengapa dia masih begitu santai dan tidak cemas sama sekali? Seolah-olah badai yang menjerumuskan seluruh dunia ke dalam kekacauan tidak dapat memengaruhi sosok yang diselimuti pasir kuning. Waktu terus berlalu. Pada tanggal 11 Januari lebih dari separuh dari batas waktu 10 hari telah berlalu. Jumlah favorit yang selamat turun menjadi hanya lebih dari 100 pada hari itu. Suasana pesimis para pemain menyebar lebih jauh. Mereka melihat pemberitahuan sistem di papan pemberitahuan. Bahkan orang yang paling ambisius pun tidak dapat mengabaikan tekanan yang menyesakkan itu. Tidak ada yang ingin mati. Terutama ketika yang difavoritkan lainnya menghadapi pasukan penduduk asli. Mereka tidak dapat melawan bahkan jika mereka mencoba yang terbaik. Itu membuat kepanikan di hati mereka membumbung tinggi. Banyak orang telah menaruh semua harapan mereka pada Richard. Masih ada lebih dari 100 orang, tetapi sebagian besar yang difavoritkan bukanlah wilayah yang kuat. Mereka berada di daerah terpencil yang belum ditemukan. Tetapi siapa yang bisa yakin seseorang tidak akan pernah menemukan orang-orang ini? Pada hari yang sama, banyak posting memperingatkan Richard dan muncul di forum di bawah tekanan yang kuat. Bos King Qiu, Anda harus melihatnya. Saya baru saja menerima berita bahwa Dewa Murloc telah menyusup ke kota Solan. Laporan mendesak, 7 dewa yang masih hidup dari sistem Dewa Rawa telah berangkat ke gurun kematian. Target mereka adalah Bos King Qiu. Siapa yang bisa menghubungi Bos King Qiu? Katakan padanya bahwa Dewa Pembunuh mengeluarkan perintah berburu kepada para pengikutnya. Nama Bos King Qiu ada di urutan teratas. Posting peringatan ini membuat suasana di forum menjadi lebih serius. Semua orang bisa merasakan bahwa badai sedang mendekat. Tidak seorang pun bisa menghindari krisis ini sendirian. Yang membuat para pemain semakin cemas adalah bahwa para pemain di kota Solan telah menyebarkan berita tersebut. Itu membuat para pemain semakin cemas. Richard sendirian di gereja gurun dan tidak berinteraksi dengan pemain lain. Seseorang tidak dapat mengirimkan pesan peringatan kepada pihak lain menggunakan cara biasa.
Para penjaga dengan kejam menolak beberapa orang yang ingin menyampaikan pesan permintaan audiensi melalui mereka. Itu menyebabkan suasana yang sudah tegang menjadi menyesakkan. Semua orang menyaksikan dengan tak berdaya saat situasi berangsur-angsur merosot ke jurang. Mereka cemas. Mereka ingin membuka kepala Richard untuk melihat pikirannya. Untungnya, pada sore hari tanggal 11, sebuah berita membuat para pemain merasa seolah-olah mereka telah menemukan sedotan penyelamat hidup dan menjadi bersemangat. Asosiasi pemain L menyerukan agar para pemain pergi ke L-Plane untuk mendukung Twilight City dan melawan iblis bersama-sama. Itu bukan intinya. Intinya adalah Richard telah memanggil mereka. Semua orang panik mendengar perintah ini. Para pemain menjadi tenang setelahnya. Itu berarti situasinya masih belum terkendali. King Qiu tahu apa yang terjadi di luar. Pada saat itu, beberapa pemain berteleportasi ke lingkaran yang belum hancur. Mereka mengirim pahlawan dan pasukan mereka untuk mendukung mereka. Seseorang tidak akan mau duduk di rumah dan menunggu orang lain mengumumkan nasibnya jika ia gagal di medan perang. Lebih baik mati dalam pertempuran daripada tidak melakukan apapun dan mati. Pasukan neraka hampir menghabiskan kekuatan Twilight City setelah lebih dari 10 hari. Sihir telah menghancurkan tembok kota barat dan utara. Kedua tembok ini telah berubah dari pertempuran ofensif dan defensif menjadi pertempuran jarak dekat yang berdarah. Raja Iblis tingkat setengah dewa, Bardi memimpin pasukan dan telah melihat cahaya kemenangan. Namun, kota itu akan runtuh, dan situasinya berubah lagi. Pasukan baru yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari gerbang spasial di pusat Twilight City. Postur mereka yang ganas dan jumlah yang berlebihan telah menstabilkan garis pertahanan yang akan runtuh, meskipun level dan potensi pasukan ini rata-rata. Itu menghalangi serangan pasukan iblis sekali lagi. Bardi melihat pemandangan ini, dan api neraka di sekitar tubuhnya hampir meledak 100 meter ke udara. Ekspresinya menjadi sangat jelek. Ia telah membayangkan serangan dan kehancuran kota itu berkali-kali. Namun, kehadiran samar-samar dari kekejian itu menghancurkan keberaniannya. Dia hanya bisa berdiri jauh dari kota dalam diam. 4 hari sebelum batas waktu tetap pada tanggal 12. Emosi memenuhi penonton di ruang streaming langsung. Karena hari ini, hanya 35 dari 100.000 orang yang disukai yang tersisa. Itu benar, 35. Masih ada 4 hari tersisa sebelum batas waktu. Biasanya, 4 hari akan berlalu dalam sekejap mata, tetapi dalam konteks ini, setiap detik terasa seperti 1 abad. 4 hari terlalu lama. Itu terutama berlaku untuk para pemain yang dibunuh oleh penduduk asli atau dewa. Mereka adalah pemimpin serikat dari serikat besar dan pemain tingkat atas. Itu membuat para pemain merasa semakin tidak berdaya. Pasukan paling elit mereka tampak begitu tidak berarti di hadapan penduduk asli. Orang tidak dapat mengandalkan 35 orang ini untuk bertahan hidup beberapa hari ini. Para pemain yang telah menaruh harapan mereka pada Richard menjadi takut ketika semakin banyak pesan peringatan dikirim bahwa seorang dewa telah memasuki kota Solan. King Qiu masih bisa berurusan dengan 1 atau 2 dewa. Tetapi jumlah ini telah meningkat menjadi 2 digit. Atau mungkin bahkan lebih. Pada saat itu, bagaimana dia bisa menghalanginya? Aturan para dewa akan terus berlanjut seperti biasa setelah Richard meninggal. Para dewa, mereka yang telah memperoleh otoritas dari yang difavoritkan, para bangsawan tinggi yang sebelumnya memiliki kekuatan besar, kekuatan yang mengandalkan sekte untuk bertahan hidup, dan bahkan beberapa yang tidak mau mengubah status quo semuanya akan berpartisipasi. Tidak semua orang mengharapkan datangnya era baru. Hal-hal baru berarti ketidakpastian dan perubahan. Kelas penguasa adalah kelas yang paling takut akan perubahan. Para pemain merasa khawatir, dan para dewa yang telah menyusup ke kota Solan merasakan hal yang sama. Mereka merasakan otoritas tertinggi. Tidak seorang pun yang rela kehilangan kekuatan mereka dan menjadi makhluk yang menyedihkan dan mudah dimanipulasi. Semua dewa diam-diam mengamati tindakan para yang diberkati. Para pemain dapat menonton siaran langsung, tetapi para dewa tidak bisa. Akan selalu ada mata-mata yang mengkhianati kubu mereka. Beberapa pemain, terlepas dari kemauannya, menjadi mata para dewa. Mereka menjadi kekuatan vital. Mereka mengawasi setiap gerakan para yang diberkati untuk mereka. Kalau tidak, seseorang tidak dapat memusnahkan 100.000 pemain begitu cepat hingga hanya beberapa lusin yang tersisa. Momok pengkhianat tidak ada habisnya. Namun, sebuah fenomena mengisolasi gereja gurun. Para dewa tidak dapat melihat situasi spesifik di dalam. Mereka hanya bisa merasakan aura Richard secara kasar.
Saat batas waktu 10 hari mendekat, arus bawah di sekitar gereja gurun mulai melonjak. Umat beriman yang datang untuk beribadah dan berdoa dapat merasakan ada yang salah dengan suasana tersebut. Namun, mereka tidak dapat menyelidiki lebih jauh. Mereka hanya dapat berdoa kepada iman mereka dengan lebih khusyuk. 3 hari tersisa pada tanggal 12 Januari dan hanya 9 ruang streaming langsung yang tersisa. Para pemain awalnya bersemangat, lalu khawatir, lalu putus asa. Situasi akhirnya mencekik mereka. Tekanan psikologis semakin kuat. Tekanan dari garis finish tak terlukiskan setiap detik yang berlalu. Rasanya seperti seseorang sedang menyaksikan hitungan mundur hidupnya. Satu-satunya hal yang tidak mereka serahkan adalah Twilight City. Serangan iblis masih ganas dan gila. Twilight City seperti paku yang dipaku ke tanah. Mereka tidak dapat bergerak, tidak peduli bagaimana mereka menyerang. Namun, serangan itu menghancurkan keempat dinding Twilight City. Kota itu telah memasuki tahap pertempuran terbuka. Perubahan dapat terjadi kapan saja. Mereka yang diunggulkan akan secara otomatis kehilangan kualifikasi mereka begitu wilayah itu jatuh. Tidak ada yang dapat terjadi pada yang diberkati dan wilayah itu. Aturan sistem yang kaku mencegah pemain mengeksploitasi celah dan hanya dapat menghadapinya secara langsung. Dalam siaran langsung, banyak penonton yang hampir menangis saat melihat Richard tetap tidak bergerak di gereja gurun. Bagaimana keadaan Tuan Besar King Qiu? Puluhan dewa telah memasuki kota Solan. Sesuatu yang besar akan terjadi. Aku sama sekali tidak mengerti pikiran King Qiu. Dia tidak tahu apa-apa tentang dunia luar, dan dia tahu cara mengeluarkan perintah pemanggilan. Dia tahu bahwa situasinya kritis, tetapi dia tidak bereaksi terhadap kedatangan para dewa. Apa yang coba dia lakukan? Masih ada 3 hari lagi. Bos besar King Qiu, silakan keluar dan bersembunyi. Lari ke alam El, kemanapun boleh. Tetaplah bersama sekelompok dewa. Hanya memikirkan hal itu saja sudah membuat kulit kepalaku mati rasa. Reaksi para pemain memuncak pada sore hari tanggal 12 ketika 5 penguasa mayat hidup memasuki kota Solan bersama-sama. Jenderal mayat hidup itu tidak menyelinap masuk. Sebaliknya, dia menunggangi naga tulang dan terbang ke kota Solan dari langit. Dia mendarat di alun-alun di depan gereja gurun. Kemunculan Scrupleles dengan pasukan mayat hidup yang masih menyerang di luar kota menyelimuti hati semua orang dengan lapisan kesuraman. Itu buruk. Berita itu menyebar ke forum. Para pihak mengonfirmasi bahwa itu menyebabkan kegemparan besar. Komentar-komentar yang pedas membanjiri aliran Richard. Siapa sih yang bisa menghubungi bos King Qiu? Suruh dia lari. Kakiku sangat lemah sekarang. Aku tidak ingin mati. Apa yang harus kita lakukan? Wilayah bos King Qiu bisa menahan serangan iblis, tapi bagaimana kalau dia mati di luar? Jangan, aku tidak bisa memikirkan cara untuk memecahkan situasi ini. Aku tahu bahwa para dewa yang telah memasuki kota Solan adalah sistem dewa rawa, sistem dewa laut, sistem dewa peri, dan sistem dewa kurcaci. Total ada 23 dewa. Ada dewa matahari, dewi cahaya, dewa jahat dari jurang, dan raja iblis neraka. Sekarang, 5 raja mayat hidup lagi telah tiba. Siapa yang bisa menghentikan situasi ini? Kecuali Dewa Pencipta datang. Analisis layar peluru dan suasana hati penonton menjadi semakin pesimis. King Qiu perkasa, tetapi itu tergantung pada musuh-musuhnya. Dia tak terkalahkan dibandingkan dengan yang lain. Lawannya adalah dewa, tetapi mereka cukup percaya padanya. Semua dewa, era cemerlang, ada di sini. Gerbang sialan ini. Lupakan tentang bertahan hidup selama 3 hari ini. Akan menjadi keajaiban bahkan jika mereka bisa bertahan selama 3 jam jika para dewa ini bergerak. Bahkan pemain yang paling optimis pun terdiam menghadapi situasi seperti itu. Mereka melihat sosok di siaran langsung. Sosok itu masih menatap langit, diselimuti pasir kuning, dan tidak tahu harus berkata apa. Tidak seorang pun, bahkan dewa manapun, yang bisa menyelesaikan situasi ini. Tampaknya aneh bagi pihak lain untuk kalah, tetapi tidak masuk akal untuk menang. Apakah ini akhirnya? Emosi yang tak terhitung jumlahnya. Dari keheningan, ratapan, dan keputusasaan mengalir di hati para pemain. Tetapi mereka tidak memiliki harapan. Richard tidak menyadari emosi para pemain yang berfluktuasi saat ini. Jenderal mayat hidup itu menunggangi naga tulang dan mendarat di luar gereja gurun tanpa menyembunyikan apapun. Dia perlahan berbalik dan menatap kelima orang lainnya sementara mereka memancarkan aura mematikan melalui dinding.
Sudut mulutnya sedikit melengkung di bawah tatapan bingung para penonton di ruang siaran langsung. Matanya yang gelap dan dalam mengungkapkan ekspresi yang tidak dapat dipahami. Rasanya seperti pemburu dalam kegelapan melihat mangsanya yang masih dinantikannya. Dia menunggu begitu lama, akhirnya. Itu sudah cukup. Perang ini membagi garis antara era baru dan era lama. Itu adalah pertempuran antara para penantang dan kelompok-kelompok dengan kepentingan yang mapan. Itu adalah pertempuran hidup dan mati. Siapapun yang menang akan memenangkan masa depan. Sementara itu, para pemain diam-diam berdiri di sisi yang berlawanan dari seluruh dunia. Kali ini, mereka tidak punya jalan keluar. Mereka masih bisa hidup jika penduduk asli kalah. Mereka masih bisa memiliki masa depan bahkan setelah era baru tiba. Sebagian besar pemain akan kehilangan tanah, kekuasaan, kekayaan, dan bahkan nyawa jika mereka kalah. Raja Iblis Bardi terbakar dengan api neraka dan memancarkan aura jahat. Dia menatap medan perang di depannya dengan mata merah. Pertempuran yang berkepanjangan telah membuatnya jatuh ke dalam kegilaan, dan dia bisa meletus kapan saja. Dia pasti sudah membunuh jalan masuk jika bukan karena aura kekejian yang bertahan di atas kota. Dia akhirnya melihat harapan setelah 10 hari pertempuran sengit atau lebih. Itu adalah harapan balas dendam. Pertempuran yang sengit sebagian besar telah menghancurkan tembok kota. Pasukan iblis telah masuk dan mulai melawan pasukan Grace of the Mainland Overlord. Dia sudah bisa merasakan perlawanan pihak lain. Pertahanannya perlahan runtuh. Dia memaksa pasukan mundur di bawah pembantaian brutal musuh. Keberadaan neraka ke-9 dapat dilacak kembali ke awal dunia. Kekuatan yang terkumpul selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya begitu dalam sehingga sulit untuk dijelaskan. Kota ini pasti telah dihancurkan sejak lama jika bukan karena aturan dunia yang membatasi. Kota ini tidak akan berada dalam kebuntuan seperti ini. Bardi menjadi bersemangat, dan seorang pembawa pesan iblis dengan cepat berjalan dari belakangnya. Tuan, mayat-mayat yang terkubur di bawah pasir telah menghilang. Bardi mendengar ini dan menoleh dengan tiba-tiba. Matanya yang berapi-api menyala dengan api merah tua. Hilang, kemana mereka pergi? Sudah 10 hari perang, dan jumlah korban tidak terhitung. Namun, para perapal mantra mengubur mayat-mayat itu di kota di bawah kendali pasir. Dia telah memperhatikannya beberapa kali sebelumnya tetapi melewatkan signifikansinya. Dia mengabaikan hal yang tidak biasa. Dia menyadari pihak lain telah menipunya. Bardi mengerutkan kening melihat tembok kota yang bobrok. Kirim pasukan untuk menghancurkan atau menyingkirkan mereka. Jangan beri manusia itu kesempatan. Sampaikan perintahku. Intensifkan serangan. Aku ingin kecepatan tercepat untuk meratakan kota terkutuk ini. Kami akan mematuhi perintahmu, Tuan. Semakin dekat perang itu, semakin intens suasananya. Dalam siaran langsung, para pemain yang selamat juga menjadi gila saat mereka menyaksikan serangan pasukan iblis yang tak ada habisnya. Sial, dan saudara-saudara di pasukan, berhentilah bersembunyi. Bajingan, jika kita tidak bertahan kali ini, kita semua akan tamat. Kirim mereka semua, saudara-saudara, jangan percaya janji para dewa. Begitu pihak lain menang, hal pertama yang akan mereka lakukan adalah memahami potensi bahayanya. Sebagai pasukan pemberontak yang menggulingkan kekuasaan mereka, mereka tidak akan menoleransi kita. Membunuh orang di dunia ini bukanlah sesuatu yang melanggar moralitas dan hukum. Para penganut agama dapat mencabik-cabik kita jika para dewa mengirimkan dekrit kekaisaran. Para pemain dari kubu para dewa itu pasti tidak berpikir mereka dapat lolos darinya. Aku akan segera tiba di Twilight City. Siapa yang ikut denganku? Sial, aku orang Cina. Aku akan mati di medan perang. Tidak ada yang bisa membunuhku. Sebagian besar pemain mendukung Twilight City. Meskipun kualitas pasukannya jauh lebih rendah daripada para iblis, mereka tidak dapat mengabaikan jumlah pasukannya. Para iblis dan pasukan elit yang disediakan oleh Aliansi El dan Kekaisaran Gereja Suci tidak dapat maju. Penonton yang luas mengamati medan perang di Twilight City dengan saksama, begitu pula Richard. Dia diam saja selama ini. Namun, sisi lain masih tampak damai, dan medan perang yang berdarah tidak. Itu membuat para pemain merasa tidak berdaya dan cemas. Saat serangan pasukan iblis meningkat, rentetan peluru tiba-tiba menjadi lebih terkonsentrasi. Richard ada di layar dan tidak bergerak selama ini. Dia perlahan bangkit dan berjalan keluar ruangan. Adegan ini mengejutkan para pemain pada awalnya tetapi segera mengejutkan mereka dengan senang hati.
Banyak yang bahkan merasa seperti akan menangis. Sial, kamu akhirnya mau bergerak setelah pertarungan di luar menyebabkan otak anjingmu keluar. Wuh, aku tidak menyangka akan melihat King Qiu pergi sebelum aku mati, otakku sialan. Kenapa kamu tidak keluar lebih awal, bos? Harapan seluruh dunia ada padamu. Terserah kamu untuk mengambil alih situasi sekarang. Bukankah sudah terlambat sekarang? Para dewa semuanya telah memasuki kota Solan. Layar peluru yang melayang membuat para pemain yang bersemangat merasa seolah-olah seember air dingin telah menyiram mereka, dan kegembiraan mereka langsung turun ke titik beku. Memang benar bahwa King Qiu telah keluar, tetapi bagaimana situasi di luar sekarang? Para dewa telah berkumpul di kota Solan, dan mereka hanya punya satu tujuan. King Qiu, kekuasaan para dewa dapat berlanjut selama seseorang dapat memutuskan harapan terakhir. Sekarang, para dewa ada di sekitar, dan sejauh mata memandang, mereka semua menatapnya dengan tatapan ganas. Dan mereka tidak punya cara untuk membantu. Itu berarti kegagalan apakah King Qiu meninggal atau menaklukkan wilayah itu. Hidupnya bergantung pada pihak lain, adegan yang suram itu menjadi cerah saat Richard meninggalkan ruang tunggu di belakang gereja. Sebuah penemuan mengejutkan para penonton di ruang siaran langsung. Sosok dalam gambar itu memiliki senyum tipis di wajahnya. Itu membuat mereka merasakan keanehan yang kuat. Bos King Qiu masih tersenyum. Apakah aku buta? Bukankah hal-hal di hadapanku nyata? Bagaimana dia masih bisa tertawa? Tidak mungkin. Para dewa sedang menyergap di luar gereja. Bagaimana kalian bisa begitu bahagia? Tindakan Richard dengan cepat menarik perhatian para pemain saat mereka menyaksikan pertempuran di Twilight City. Jumlah penonton di siaran langsung itu melebihi 3 miliar. Richard memasuki gereja melalui lorong di bawah pengawasan banyak orang. Para penganut sekte gurun tiba-tiba merasakan sesuatu. Mereka menoleh serempak dan menatap suara yang diselimuti pasir kuning dengan mata yang sangat fanatik. Ya Tuhan, gairah memenuhi tangisan mereka. Semua penganut berdiri dari tempat duduk mereka dan berlutut di tanah dengan sangat rendah hati. Mereka berdoa dengan setia. Richard melihat sekeliling dan tidak banyak bicara. Dia berjalan langsung ke pintu gereja melalui lorong di tengah. Para penganut merasa seolah-olah matahari menyinari mereka kemanapun dia lewat. Kekuatan memenuhi mereka. Penganut yang tak terhitung jumlahnya di gereja yang kosong, tinggi, dan berpasir kuning itu membungkuk dengan rendah hati, dan seorang pemuda tegap yang tertutup pasir kuning melangkah maju. Mata miliaran pemain memantulkan pemandangan ini. Itu memberi mereka rasa kaget yang tak dapat dijelaskan. Richard akan menghadapi para dewa yang berkuasa selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menatapnya seperti harimau. Dia tidak bisa santai. Perjalanan ini adalah pelarian yang sempit. Pihak lain masih membawa harapan semua orang. Itu bahkan membuat para pengamat tercekik. Tidak ada yang bisa hidup jika pihak lain meninggal. Penonton di ruang streaming langsung memiliki pandangan yang rumit di mata mereka. Di masa lalu, reputasi Richard dan prestasi gemilang telah membuat mereka iri. Sekarang, mereka berharap prestasi itu akan 10 kali lebih mulia. Apakah kita tidak punya harapan sejak awal? Meskipun King Qiu kuat, bisakah ia memikul tanggung jawab yang berat ini? Lawannya adalah dewa, dan mungkin ada 100 atau lebih dewa di kota Solan. Bagaimana kita bisa memainkan ini? Richard perlahan mendekati pintu gereja. Suasana di ruang streaming langsung menurun. Sebagian besar pesimis. Richard berjalan ke pintu depan gereja. Dia hendak keluar ketika dia berhenti dan menoleh sedikit. Richard melirik para penyembah saat mereka berlutut di tanah dan berdoa. Kemudian dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Dia berkata dengan tenang, "Aku tahu apa yang kamu khawatirkan, tapi kuharap itu tidak punah. Semua orang yang belum menyerah, aku akan memberimu misi terakhir, bantu aku melindungi Twilight City, dan jangan biarkan wilayah itu jatuh. Aku akan berurusan dengan para dewa di kota Solan. Aku akan membuka pintu menuju era baru. Kali ini, tidak ada yang bisa menghentikan kita. Para pemain, kalian adalah malapetaka keempat. Jangan mengaku kalah dan membuatku memandang rendah kalian. Bantu aku menjaga Twilight City, oke?" Dia berbicara dan tidak tinggal sedetik pun. Dia berbalik dan berjalan keluar. Penonton di ruang streaming langsung merasakan aura yang membumbung tinggi. Seolah-olah binatang buas jurang yang telah lama tidur telah membuka mata mereka dan akan melahap seseorang. Kengerian langsung menyebar. Namun, sosok yang berdiri tegak itu tidak tampak biasa saja.
Tekad yang tak tergoyahkan memenuhi matanya yang dalam. Itu seperti lempengan batu kuno yang mencapai surga dan berdiri dengan bangga. Dia sendiri menghadapi para dewa. Miliaran pemain memiliki perasaan yang rumit. Kata-kata Richard membuat emosi mereka melonjak. Dia bahkan tidak takut pada para dewa, jadi bagaimana mereka bisa menyerah di sini? Mereka adalah malapetaka keempat. Pasukan iblis yang menyerang Twilight City terkompresi ke area inti tetapi mundur setelah beberapa saat. Pasukan yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi mengalir keluar dari gerbang spasial. Dan kali ini, beberapa pemain terlihat bercampur. Asmodes memperhatikan sosok yang diselimuti pasir kuning berjalan keluar dari gereja. Matanya yang keruh sedikit berkedip. Dia hendak berbicara, dan seorang Raja Iblis di belakangnya menampakkan ekspresi terkejut. Tuan, ada yang aneh dengan aura Tuan Daratan Grace. Dia tampaknya memiliki kendali penuh atas gurun. Para penguasa lainnya mengangkat kepala untuk merasakan sekelilingnya. Ekspresi mereka berubah sedikit aneh setelah beberapa saat. Kecemburuan memenuhi mata mereka. Para penguasa daratan Grace ini pantas mati. Sebuah kekuatan telah merampas otoritas mereka, tetapi pihak lain masih bisa mendapatkan bantuan dari kekuatan dunia. Itu tak tertahankan. Tuanku, ambil nyawanya. Dunia seharusnya tidak pernah berpihak pada manusia. Asmodes berbalik untuk melihat ke arah lain dan mengangguk perlahan. Mayat hidup, iblis, dewa yang baik dan tertib, dan organisasi dewa yang netral semuanya telah tiba. Sudah waktunya untuk mengakhiri semua ini. Ucapnya, dan kekuatan gelap yang tak terbatas tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Dalam sekejap, dunia tampak terdiam. Hanya aura yang sangat jahat itu yang melonjak. Sebuah tangan raksasa pasti telah memutar awan hitam di langit saat mereka berputar liar. Ksatria Pegasus itu terbang di langit. Aura itu membekukan jiwanya dan merenggut nyawanya. Aura itu jatuh dari langit seperti meteorit, kaca jendela di depan mereka retak dan hancur. Atap seluruh rumah meledak dan berubah menjadi bubuk. Itu memperlihatkan Asmodes dan 6 penguasa ke udara. Mereka menampakkan diri kepada dunia tanpa keraguan. Semua dewa di kota Solan merasakan pemandangan ini, dan aura mereka meledak tak terkendali. Ketakutan menyelimuti mata mereka saat mereka melihat ke arah Asmodes. Bahkan keberadaan di tingkat dewa jatuh ke dalam keheningan yang aneh pada saat ini. Ketakutan ada di matanya. Itu hanya ketakutan. Dia adalah penguasa neraka ke-9. Dia juga dewa abadi yang telah bertahan hidup sejak awal penciptaan. Dia adalah dewa terkuat di bawah dewa penciptaan. Tidak ada dewa yang bisa dibandingkan dengannya. Asmodes adalah simbol prestise itu sendiri. Dia menganggap penguasa daratan Grace di bawah tekanan seperti itu sebagai mangsa. Dia tidak berpikir dia bisa melawan. Richard perlahan naik ke udara di bawah tatapan Asmodes. Kemudian, pasir kuning di tubuh pihak lain menghilang. Itu mengungkapkan aura yang luar biasa dan heroik. Namun, musuh tidak melihat ketakutan, kecemasan, dan emosi negatif lainnya yang mereka harapkan dari wajah pihak lain. Sebaliknya, ada sedikit keceriaan. Pihak lain tampaknya sedang melihat mangsanya. Itu benar, saat menghadapi dewa jahat terkuat di seluruh dunia, perwakilan ordo jahat adalah Asmodes, penguasa neraka ke-9. Pihak lain itu bersemangat, sepertinya telah menemukan mangsanya. Para dewa kota Solan merasakan sesuatu yang tidak masuk akal. Penguasa daratan Grace ini, apakah ada yang menggoreng otaknya? Hak apa yang dia miliki? Kebingungan memenuhi hati mereka. Sosok yang diselimuti pasir kuning itu tiba-tiba melambaikan tangannya. Itu akan membuka langit. Emosi yang tak terlukiskan muncul di antara hati para dewa sesudahnya. Aura yang menegangkan dan mematikan melayang di jiwa mereka. Seolah-olah mereka bisa melihat malaikat maut. Apa ini? Penguasa daratan Grace mengendalikan gurun dan melepaskan cahaya kuning tak berujung sebelum mereka bisa bereaksi. Cahaya itu melesat langsung ke langit. Kekuatan agung melonjak keluar dari kota Solan. Semua orang bisa merasakannya. Itu adalah kekuatan gurun kematian. Gurun itu menanggapi tuannya. Gemuruh, bumi berguncang, dan tembok kota runtuh. Pasir kuning tak berujung tiba-tiba muncul dari tanah di hadapan para dewa. Tingginya 100 meter, gemuruh menggema, gunung-gunung tumbang, dan tersambar petir. Pasir kuning menutupi tembok kota dan menyelimuti seluruh kota Solan. Itu telah mengubah kota ini menjadi sangkar. Pemandangan ini seperti hukuman ilahi dalam mitos dan legenda.
Pemuda yang tampak gagah berani dan berlumuran pasir itu melambaikan tangannya dengan ganas saat pasir kuning itu mengeras. Retak, langit retak seperti kaca. Kemudian, aura bidang aneh menyebar. Seluruh ruang meledak, dan bidang yang tidak dikenal muncul. Bidang itu bernapas dan terhubung ke penghalang pasir kuning di bawah. Itu menyelimuti seluruh kota Solan. Para dewa melihat pohon yang menjulang tinggi yang mencapai awan di bidang itu dengan linglung. Para dewa yang telah menyelinap ke kota Solan kembali sadar. Mereka berbalik dan melihat sekeliling. Ketidakmasukakalan di hati mereka semakin kuat. Penguasa daratan Grace, apakah dia menyegel seluruh kota? Dari kelihatannya, pihak lain tampaknya ingin membunuh mereka semua. Dan area ini akan menjadi kandang yang akan memenjarakan mereka dan mencegah mereka melarikan diri. Kebingungan membuat emosi di hati para dewa menjadi sangat kacau. Mereka memandang penguasa daratan Grace saat dia melonjak dengan energi. Dia hampir tertawa. Mereka penasaran, siapa yang memberi kepercayaan diri dan keberanian. Penguasa daratan Grace yang lemah. Apakah dia pikir dia tak terkalahkan hanya karena dia telah membunuh seorang dewa? Belum lagi membunuh semua dewa, bahkan Asmodeus sudah cukup untuk mencabik-cabik mereka. Pada saat ini, para dewa bingung, dan para pemain juga tercengang. Siapa yang bisa memberitahuku apa yang terjadi? Bagaimana Bos Qinkyu menaklukkan kota Solan? Sepertinya Bos Qinkyu berencana untuk memusnahkan semua dewa untuk mencegah mereka melarikan diri. Apakah ada kemungkinan Bos Qinkyu ingin mengunci para dewa dan melarikan diri sendiri? Tetapi aku tidak menyangka bahwa dia akan membuat kesalahan dan mengunci dirinya sendiri juga. Miliaran pemain merasa pusing ketika mereka melihat mereka telah memotong rute pelarian mereka dan bahwa para dewa di kota Solan tidak lagi menyembunyikan aura mereka. Mereka ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Apa-apaan ini? Apakah Qinkyu menembak otaknya sendiri? Mengapa dia melakukan hal seperti itu? Mengapa seseorang harus melawan kekuatan seluruh gurun kematian untuk menerobos? Dia harus bergulat dengan tanah abadi, kandang yang asli. Tidak seorang pun dapat membayangkan keberanian Richard. Tindakannya berarti bahwa para dewa tidak hanya tidak dapat pergi, tetapi dia juga terkunci di dalam. Dia tidak dapat melarikan diri dari situasi tersebut, bahkan jika dia mengajukan diri untuk kalah. Apakah Richard tahu konsekuensi dari tindakannya? Itu membingungkan semua orang. Atau apakah dia memiliki keyakinan untuk membunuh semua dewa yang disegel di kota Solan? Tetapi bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa membunuh ratusan dewa, termasuk dewa yang tak terhitung jumlahnya? Tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya. Mereka berharap mereka hanya bermimpi. Tidak seorang pun tahu rencana dan pikiran dari sosok yang mengambang dan tertutup pasir kuning itu. Dia menyegel kota, dan berita lain tiba-tiba datang. Penonton di ruang streaming langsung menerima pukulan yang lebih hebat. Beberapa ruang streaming langsung yang tersisa menghilang. Itu berarti bahwa semua pemain yang telah menerima berkat kekuatan dunia, kecuali Richard, telah terbunuh. Itu total 100.000 orang. Richard sendiri yang tersisa 7 hari kemudian. Angka kematian yang mengerikan membuat kenyataan menjadi sangat kejam. Para pemain sudah siap secara mental tetapi masih merasakan kesedihan yang luar biasa ketika mereka melihat satu tempat yang tersisa di tengah ruang siaran langsung. Para pemain yang mengira mereka bisa lolos telah sepenuhnya memadamkan pikiran mereka yang tidak realistis. Kebenaran berdarah itu memberitahu semua orang bahwa kekuatan adalah satu-satunya hal di dunia ini. Seseorang dapat menginjak-injak mereka yang selamat dengan keberuntungan. Para penyintas masih harus bersiap. Pada titik ini, semua harapan bertumpu pada Richard sendiri. Masih ada benih yang akan mencegah para pemain jatuh ke dalam keputusasaan total. Selain itu, benih ini sangat efisien sehingga telah menahan serangan iblis neraka sebelum rilis paket ekspansi bab kegelapan sebelum fajar. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia memberikan rasa percaya yang kuat. Richard tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut terhadap keberadaan Asmodeus, bahkan jika para dewa mata-mata telah melihatnya. Bos Qinkyu, bertahanlah. Richard tidak punya waktu untuk peduli dengan emosi para pemain. Dia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan gurun kematian mematuhi perintahnya, dan kekuatan tanah abadi telah memberkatinya. Kekuatan seperti tsunami melonjak di pembuluh darah dan otot-ototnya. Pada saat ini, dia dapat menghancurkan kota-kota, membelah gunung, dan memecah laut dengan satu tangan. Dia perlahan mengembuskan napas untuk menenangkan pikirannya. Dia berbalik untuk melihat beberapa sosok di atap yang rusak di depan gereja gurun.
Matanya menunjukkan keceriaan yang tak dapat dijelaskan. Asmodes, penguasa neraka ke-9, merupakan suatu kehormatan bertemu denganmu. Asmodes menatap Richard. Dia tidak menunjukkan rasa takut, dan matanya menjadi suram. Bahasa neraka dan menghujat memancarkan aura yang sangat jahat dan bergema di langit. Grace Mainland Overlord, sungguh beraninya kau. Sayangnya, timbangan kemenangan tidak akan berpihak padamu. Asmodes berharap Richard melarikan diri ketika dia keluar dari gereja gurun. Dia tidak berharap Grace Mainland Overlord untuk bertahan dan bahkan menggunakan otoritasnya untuk menyegel kota seolah-olah dia bermaksud untuk bertarung sampai akhir. Itu membuatnya merasakan emosi aneh yang mirip dengan dewa-dewa lain. Orang ini tidak tahu luasnya langit dan bumi. Asmodes berbicara dan tidak terburu-buru untuk bergerak. Sebaliknya, dia berbalik untuk melihat beberapa penguasa mayat hidup yang baru saja tiba di hadapan Sekte Gurun, matanya sedikit dingin. Terima kasih telah menarik para idiot ini ke sini. 500.000 tahun yang lalu, serangga-serangga ini kabur sebelum aku menjalankan rencana. Setelah kehilangan otoritas mereka, apakah ada yang bisa menyelamatkanmu? Asmodes berbicara, dan para penguasa mayat hidup merasakan bahaya yang mematikan. Api jiwa menyala tak terkendali, dan orang-orang percaya biasa di sekitar mereka dapat merasakan ketakutan yang terpancar dari tubuh mereka. Para mayat hidup takut. Richard mengerutkan kening. Apa yang telah dilakukan Asmodes 500.000 tahun yang lalu? Apakah dia juga ingin membunuh para dewa? Kata-kata para iblis kuno mengungkapkan lebih banyak rahasia. Bukan hanya para penguasa mayat hidup. Para dewa bersembunyi di berbagai sudut kota Solan. Mereka merasakan hawa dingin menyapu mereka. Beberapa kenangan buruk melonjak ke dalam benaknya, dan dia ketakutan. Iblis terkutuk ini, dia ingin mengulang apa yang terjadi 500.000 tahun yang lalu. Orang lain pasti telah mengatakan ini, dan para dewa hanya akan mengejeknya, seperti penguasa daratan Grace. Tapi siapa yang berbicara? Asmodes, penguasa neraka ke-9. Para dewa mengakui dia sebagai ahli yang paling kuat. Tidak ada yang lain. Terlebih lagi, 500.000 tahun yang lalu, pihak lain telah melakukan hal serupa dan menyebabkan kematian lebih dari 20 dewa. Untungnya, semua orang memiliki keilahian saat itu dan memegang kekuasaan. Itulah sebabnya rencana pihak lain gagal. Itu membuat para dewa yang telah mengalami pertempuran itu trauma. Para dewa kembali sadar, mereka kehilangan otoritas mereka. Ekspresi mereka berangsur-angsur menjadi ketakutan. Penguasa itu menyegel kota itu. Asmodes dapat memulai pembantaian jika dia mau. Itu akan menjadi kesempatan terbaik. Mereka tidak punya tempat untuk lari.